Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi bihi qalbi bijahin nabi wal ali. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan wa fiqhan fid din. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agenda rutinan kita yang mana insyaallah dengan agenda ini bisa menjadikan kita hamba yang dekat dengan Allah, bisa menjadikan kita umat yang dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pelajaran di minggu yang lalu kita mengkaji salah satu bab yang penting di dalam jalannya kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah kita ketahui bahwasannya sesuatu hal yang bisa mencegah, menghambat kita untuk berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang menjadikan kita hamba yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang menjadikan kita hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu yang menghambat jalan tersebut yang sudah kita pelajari yaitu syaitan. Seperti apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, bahwasannya syaitan itu adalah musuhnya kita. Di dalam dua hal yang sudah beliau sebutkan dan sudah kita pelajari. Salah satunya bahwasannya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan. Penyesatan yang dibawa oleh syaitan ini sudah jelas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberitahukan kepada kita melalui daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan, telah mewanti-wanti, telah mewasiatkan kepada kita, wahai anak Adam, kata Allah, alla ta'budu syaitan, janganlah kalian itu menyembah, artinya taat kepada perintah syaitan. Jangan sekali-sekali kalian itu taat, mematuhi atau mengikuti atau menjadikan syaitan itu adalah qudwah, panutan bagi kalian. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita tentang itu, dan Allah juga memberitahukan alasannya kenapa kita tidak boleh taat dengan syaitan. Allah memberikan alasan, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu, sesungguhnya syaitan, lakum aduwwum mubin, bagi kalian itu adalah musuh yang jelas, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, salah satu yang menghambat kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala yaitu syaitan. Maka syaitan ini harus kita perangi, harus kita musuhi, harus kita jegal, harus kita lawan. Setiap kali kita terbesit di dalam hati ini ajakan daripada syaitan. Maka di sini juga Al-Imam Al-Ghazali memberitahukan kepada kita cara-caranya kita untuk bisa memerangi syaitan. Yang sudah kita pelajari juga bersama. Beliau mengatakan salah satu cara untuk memerangi daripada syaitan ini yang sudah kita pelajari, kata beliau, beristi'az kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah.
Kemudian setelah kita meminta perlindungan kepada Allah, kata beliaunya, yang kedua yaitu kita berupaya, kita berusaha melawan dengan usaha kita sendiri, dengan upaya kita sendiri daripada ajakan-ajakannya syaitan. Kenapa? Sudah kita pelajari juga kemarin. Karena di dalam hati kita ini ada tempat untuk syaitan mengajak. Sebagaimana di dalam hati kita juga ini ada tempat untuk malaikat, juga ada tempat untuk syaitan. Yang udah kita pelajari syaitan itu apa? Kita udah pelajari syaitan itu adalah makhluk, salah satu ciptaan Allah, wa'duhu bisyar, yang tujuannya dia, niatnya dia, visi misinya dia itu semuanya jelek, tidak ada baiknya sama sekali. Memerintahkan orang, mengganggu orang, itu pasti ngajaknya untuk berbuat jelek. Itu syaitan. Kebalikannya malaikat itu juga makhluk Allah, tapi tujuannya malaikat itu mursyid, nasih. Dia ini ngajak orang, memberikan orang itu petunjuk untuk melakukan kebaikan. Dan kita sudah pelajari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya, beliau mengatakan annahu idza wulida libni adam maulud. Kata Nabi, apabila telah dilahirkan daripada anak Adam itu seorang anak, qaranallahu subhanahu bihi malakan wa qarana syaitanu bihi syaitana. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tatkala lahirlah seorang anak daripada anaknya Adam, maka Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan di dalam diri anak tersebut malaikat. Begitupun juga syaitan, ketika ada anak lahir diletakkan oleh syaitan. Allah letakkan malaikat, syaitan letakkan syaitan. Yang mana kedua ini mempunyai tempat di hati anak Adam. Makanya kita sering di dalam hati ini, atau yang disebut dengan khawatir, sebelum ada tekad, sebelum ada niat, itu ada yang namanya khawatir, gerak-gerik hati. Ini orang sebelum bertekad, sebelum berniat, dan sebelum melakukan sebuah perbuatan, sebelum itu semua ada yang dinamakan dengan gerak-gerik hati. Hati kita ini ada gerak-geriknya dulu. Apa yang dipengenin? Apa yang terbesit dalam hati itu nanti? Ada yang mengatakan ente lakukan ini, ada yang mengatakan ente tinggalkan ini. Nah, itu namanya gerak-gerik hati. Ketika kita sudah dapatkan gerak-gerik ini, maka timbullah tekad untuk melakukan gerak-gerik ini, kemudian berlanjut kepada niat, kemudian kita lakukan. Nah, tugasnya malaikat, tugasnya syaitan, bahkan nanti ada pembahasan lagi hawa nafsu. Nah, ini yang dinamakan dengan khawatir, gerak-gerik hati. Jadi gerak-gerik hati kita ini ada timbulnya dari syaitan, ada timbulnya dari malaikat, ada timbulnya dari hawa nafsu. Bahkan yang pertama kali gerak-gerik hati ini timbul dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 4, gerak-gerik hati ini ada 4. Permulaan yang datangnya dari Allah, kemudian gerak-gerik hati dari syaitan, kemudian gerak-gerik hati dari malaikat, kemudian gerak-gerik hati daripada hawa nafsu. Hawa nafsu sama syaitan ini gerak-gerik hati yang selalu mengajak kepada kejelekan. Selalu mengajak kepada kejelekan. Tujuannya cuma jelek. Tujuannya aja jelek. Kecuali gerak-gerik yang dibesitkan oleh malaikat. Karena malaikat itu tujuannya tadi cuma nasihun wa mursyid, menunjukkan, menasehati kepada sesuatu hal yang baik. Yang namanya malaikat pasti ngajak kepada kebaikan. Enggak ada istilahnya malaikat ngajak kepada kejelekan. Nah itu, maka syaitan ini menjadi penghambat untuk kita menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan,
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lisyaitani lammatun bibni Adam. Kata Nabi, bagi syaitan itu lammah, ada tempat dia. Ada tempat. Tempat. Lamma itu maksudnya tempat untuk mengajak. Jadi di dalam hati seorang hamba, bagi syaitan itu ada tempat untuk mengajak kita kepada kejelekan. Walil malaki lammah. Bagi malaikat juga lammah, mempunyai tempat. Apa maksudnya lammah ini? Yakni nazlatan bid-da'wah. Memiliki suatu tempat untuk mengajak seseorang. Kalau syaitan ngajaknya kepada kejelekan. Kalau malaikat ngajaknya kepada suatu kebaikan. Bahkan di sini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, innama huma hammani yajulani fil qalbi. Sesungguhnya huma yakni malaikat dan syaitan itu dia hamman. Itu adalah dua keinginan yang berbeda, yajulani fil qalbi, yang selalu berputar-putar dalam hati. Suatu keinginan. Kita ini kan terkadang ada ingin ini, ada ingin ini, ada ingin ini, ada ingin itu. Nah itu. Keinginan itu, itulah yang dibesitkan atau gerak-gerik hati yang timbul dari syaitan, juga yang timbul daripada malaikat. Beliau mengatakan innama huma hammani yajulani fil qalbi. Hammun minallah wa hammun minal adu. Ada keinginan yang datangnya dari Allah, ada keinginan yang datangnya dari musuh yaitu syaitan. Keinginan dari Allah termasuk keinginan dari malaikat. Di dalam hati kita ada dua keinginan hamman. Ham minallah, keinginan dari Allah, ham minal adu, keinginan dari musuh. Maka beliau mengatakan farahimallahu abdan waqafa inda hammi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba yang ketika dia mempunyai keinginan, dia berhentikan dulu keinginannya, tidak langsung dia laksanakan. Dia lihat dulu. Apa yang dia lihat? Fama kana minallahi taala amdah. Kalau dia rasa keinginan yang dia inginkan itu datangnya dari Allah, maka dia laksanakan. Jadi kita itu kalau mempunyai keinginan, jangan langsung kita laksanakan. Kita pikir dulu, apakah keinginan yang saya inginkan sekarang ini datangnya dari Allah? Oh, bagaimana kalau kita tahu itu datang dari Allah? Ada beberapa hal, nanti dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Bagaimana caranya kita tahu keinginan tersebut datangnya dari Allah, bukan datangnya dari syaitan, bukan datangnya dari hawa nafsu. Salah satunya apa? Keinginan yang sesuai dengan syariat. Kalau misalnya kita mempunyai keinginan dan keinginan tersebut sesuai dengan syariat, atau keinginan kita itu mengikuti dari apa yang orang-orang soleh pernah lakukan, maka itu adalah yang datang dari Allah. Maka kita berhentikan dulu. Kita lihat. Ketika kita mempunyai niat, mempunyai kepengenan, kita lihat apakah ini yang diinginkan oleh Allah atau tidak. Apakah ini sesuai dengan syariat atau tidak. Apakah ini sesuatu yang bisa menyenangkan hati Allah, menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini dulu pernah dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Maka apabila itu semua ada, maka keinginan tersebut datangnya dari Allah, maka kita laksanakan. Makanya Hasan Basri mengatakan rahimallahu abdan waqafa inda hammi. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang apabila dia mempunyai keinginan tadi waqaf, dia pikirkan dulu, dia berhentikan dulu, dia cermati dulu. Fa makana minallah amdah. Apabila keinginan tersebut datangnya dari Allah, dia laksanakan. Dan kebalikan, apabila keinginan tersebut tidak datangnya dari Allah, maka keinginan tersebut tidak dia lakukan, bahkan dia tinggal. Sering kita dengar percakapan ataupun perkataan daripada para ulama, apa yang kita lakukan
daripada perbuatan-perbuatan, janganlah melakukan perbuatan tersebut kecuali kita yakin betul perbuatan tersebut menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sahibul syara', Nabi Muhammad sahibul risalah, Nabi Muhammad yang mempunyai syariat, Nabi Muhammad yang membawa daripada risalah. Maka apabila pekerjaan tersebut kita yakin disenangi atau menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatan tersebut kita lakukan. Salah satu misalnya apa yang menyenangkan hati Nabi? Yang menyenangkan hati Nabi ketika Nabi melihat umatnya duduk mendengarkan hadis-hadis Nabi besar Muhammad, duduk mendengarkan ayat Al-Quran, duduk saling menasehati, duduk saling menunjukkan jalan yang benar. Itu salah satu hal yang menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul maulid yang ngarang maulid Simtud Durar, beliau pernah mengatakan masyi yasurru qalban nabi. Kata beliau, tidak ada hal yang paling menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kecuali talabul ilm, nuntut ilmu, wal amal bih, orang yang melaksanakan ilmu yang dia lakukan, wan nasyru bihi, dan orang yang menyebarkan ilmu tersebut. Tiga hal ini adalah hal yang paling menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini terbukti. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di zamannya itu adalah salah satu orang yang sangat atau amat disukai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan digelari di zamannya itu adalah magnatisul qulub. Habib Ali punya gelarnya itu magnatisul qulub, magnetnya hati. Karena pada waktu di zamannya tersebut, semua orang itu datang semua kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dari semua penjuru. Beliau tinggal di kota Sewun, di kota Sewun yang ada di negara Yaman, di kota Sewun, provinsi Hadramaut. Dia tinggal di situ. Dan di Yaman itu khususnya di daerah-daerah Tarib, Husaisah, Hautoh, Sewun misalnya. Ada apa lagi, banyak daerah-daerah yang ada di sana itu ada beberapa marga-marga itu memegang daerah-daerah tersebut. Nah, kota Sewun ini dulunya atau terkenalnya banyaknya dulu dipegang oleh marga As-Segaf dulu, bahkan mungkin sampai sekarang juga masih. Akan tetapi ketika lahirnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini dan tumbuhnya beliau sesuai dengan apa yang disukai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia lakukan semuanya yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh beliau semuanya yang menyenangkan hati Nabi, maka tadi Allah Subhanahu wa taala balikkan hati hamba-hamba yang di sekitarnya itu semuanya menuju kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Semua tertuju sama beliau. Diriwayatkan dulu di zamannya beliau ini ada orang lagi jalan di pasar, tiba-tiba ada seseorang jual coklat atau permen atau makanan lah, enak mahal. Orang yang lihat ada orang jual makanan yang enak tadi, dia bilang nggak boleh ada yang makan makanan ini, yang pantas makan makanan ini kecuali Habib Ali Al-Habsyi. Dibelilah makanan ini sama dia, dikasihkan ke Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi salah satu sifatnya sama kayak Rasulullah. Apa sifat Rasulullah? Sifat Rasulullah, tidaklah ada orang datang kepada Nabi meminta suatu permintaan kepada Nabi kecuali Nabi kasih. Apapun itu. Kita pernah dengar cerita Nabi pernah jalan ke pasar, beli baju, baju baru yang pengen Nabi pakai. Ketika itu ada orang
yang meminta-minta tadi datang kepada Nabi masih di pasar ini, ya, dikasih langsung sama Nabi baju, dikasih langsung sama Nabi baju yang Nabi beli. Nabi Al-Habsyi ketika dikasih orang hadiah tadi, ada orang datang kepada dia fakir miskin, ya, meminta makanan kepada Al-Habsyi, apa yang di depannya dia itu dikasih langsung, dikasih semuanya sama Nabi Al-Habsyi. Kemudian orang fakir miskin tadi mau pulang ke rumahnya, ngelewati pasar tadi sambil orang fakir itu mikir lagi, ini makanan kalau saya makan terlalu mewah, kalau saya makan terlalu mewah, mending ini makanan saya jual. Kalau saya jual, duitnya saya dapat, sebagiannya saya beli ke makan, sebagian saya simpen. Ya, akhirnya sama dia jual. Pas lagi orang yang beli itu, ya, ngelihat ini punya makanan, dia bilang, gak ada orang yang pantas makan makanan ini kecuali Al-Habsyi. Dibeli sama dia itu makanan dari orang makin miskin, dibawa lagi ke tempat Habib Ali Al-Habsyi, balik lagi ke Habib Ali Al-Habsyi itu makanan 3 kali itu makanan muter. Wah kata, kalau kita melakukan sebuah perbuatan apapun itu sesuai dengan syariat dan kita niatkan perbuatan tersebut menyenangkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan takut kita, jangan ragu kita. Apapun yang kita keluarkan dari tenaga kita, uang kita, pikiran kita, sehat badan kita ini, kita keluarkan semua untuk menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua akan dibalas oleh Allah, dibalas oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen dicintai oleh orang, cintai Nabi. Kita pengen dicintai oleh orang, cintai Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen disukai oleh banyak orang, lakukan perbuatan yang sesuai dengan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati seorang hamba itu Allah yang pegang. Hati seorang hamba itu Allah yang pegang. Kayak dalam salah satu hadis Nabi mengatakan, hati seorang hamba itu antara 2 jari jemari Tuhan. Maksudnya apa? Bukannya Allah Subhanahu wa taala punya jari jemari, bukan. Bukannya Allah Subhanahu wa taala punya badan seperti kita, bukan. Hasya wa kallah, hati-hati. Jangan sampai kita berpendapat Allah Subhanahu wa taala punya badan. Allah Subhanahu wa taala punya anggota tubuh. Allah Subhanahu wa taala punya muka. Itu bukan pendapatnya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksud Nabi artinya hati seorang hamba ini di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan sangat gampang sekali membalikkan hati seorang hamba. Ketika Allah Subhanahu wa taala inginkan dia seperti ini, tinggal Allah balikkan. Kalau kita kan artinya untuk menggerakkan jari jemari kan gampang gitu. Mudah sekali kita gerak-gerakkan jari jemari kita. Hati kita itu ibaratnya 2 jari jemari bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau balikkan hati kita gampang sekali, tinggal Allah balikkan. Jadi nggak perlu kita pamer sama orang, nggak perlu. Nggak perlu kita berbuat harus ditampakkan ke orang, nggak perlu. Nggak perlu kita berbuat pengen orang itu cinta sama kita, nggak perlu. Kalau memang apa yang kita lakukan itu membuat Allah Subhanahu wa taala ridho dan Nabi besar Muhammad ridho, Allah sendiri nanti yang balikkan hati seorang hamba untuk cinta sama kita. Allah sendiri nanti yang balikkan itu hati hamba untuk hormat sama kita. Allah sendiri. Ini nggak ada istilahnya. Justru kalau kita berbuat baik karena tomaknya diri ini untuk dilihat orang, ya bahkan itu dosa. Bahkan itu nggak baik. Bahkan itu perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik pengen dipandang, berbuat baik pengen dicintai, berbuat baik pengen dihormati. Itu nggak bagus. Bahkan termasuk jalannya syaitan untuk memasuki kita. Maka cara yang paling tepat tadi, berbuat sesuatu yang diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hati seorang hamba itu akan dibalikkan oleh Allah untuk ikut kita, untuk cinta sama kita, untuk hormat sama kita. Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
wahai zat yang membulak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik, mantapkanlah hatiku ini ala dinik, di dalam agamamu. Allah Subhanahu wa taala berarti di sini yang mugallibal qulub, yang membulak-balikkan hati seorang hamba. Jadi ketika kita ingin sesuatu, lakukanlah sesuai dengan ridha Allah, insya Allah Allah sendiri yang akan membolak-balikkan hati. Jadi kita jangan khawatir, kita jangan takut. Ketika ada suatu pekerjaan yang diridhai oleh Allah, berhadapan dengan seseorang yang tidak suka sama kita, doa sama Allah, minta sama Allah, minta Allah lunakkan hatinya, minta Allah Subhanahu wa taala balikkan hatinya, agar dia mau, agar dia ridho, agar dia ini. Kalaupun misalnya apa yang kita minta itu tidak diindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada hal lain yang diinginkan oleh Allah selain apa yang diinginkan oleh kita. Karena Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, kalau aku berdoa tidak diijabah oleh Allah, maka aku lebih senang daripada doaku diijabah. Kenapa? Karena kalau apa yang aku inginkan itu tidak diijabah oleh Allah, maka keinginan Allah itu lebih bagus daripada keinginan. Pasti ada suatu hikmah di dalam pemberian dan penolakan yang datangnya dari Allah, itu pasti ada hikmahnya. Karena Allah pasti menginginkan yang terbaik untuk hambanya. Makanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau juga mengatakan, wa idza ta'akhkhara matlabun fala rubbama fi dzalika ta'khir kullu matma'in. Idza ta'akhkhara matlabun, maka apabila terlambat matlab, sebuah keinginan, sebuah permintaan yang kita inginkan datangnya terlambat, maka beliau katakan fala rubbama fi dzalika ta'khir kullu matma'in. Mungkin saja di dalam keterlambatan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kullu matma'in, semua yang kita inginkan, semua nikmat-nikmat akan Allah berikan. Mungkin kita pengen satu, misalnya pengen rumah, tapi tadi karena keinginan kita itu terlambat setelah kita berdoa, usaha, maka mungkin saja 5 tahun ke depan bukan hanya rumah yang Allah berikan, semua Allah berikan. Maka tidak ada istilahnya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu kepada Allah itu boleh, tapi mengeluh itu jangan. Mengeluh atas apa yang tidak diberikan oleh Allah itu jangan. Karena Allah sendiri pun tidak mempunyai kewajiban kepada hambanya untuk memberikan nikmat kepada kita, itu tidak. Tidak ada kewajiban bagi Allah memberikan hambanya nikmat, itu tidak ada. Makanya di dalam Aqidatul Awam Nazam, beliau mengatakan abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsan. Di nazam yang pertama beliau mengatakan abda'u bismillahi warrahmani, saya memulai ini nazam dengan meminta pertolongan dengan mengucap nama Allah, ba'dukan lil isti'anah, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha penyayang juga maha pengasih, daimil ihsan. Apa maksud daripada daimil ihsan? Nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya itu tidak ada putus-putusnya, tidak ada henti-hentinya. Nikmat yang Allah berikan, walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai kewajiban bagi Allah untuk memberikan kita nikmat tersebut. Berbeda seorang anak, seorang bapak kepada anak, seorang suami kepada istri. Itu baiknya dia, itu kewajiban. Memberinya seorang bapak kepada anak, seorang suami kepada istri, makannya, tempat tinggalnya, pakaiannya, keperluannya. Bahkan kalau istrinya itu memang orang yang diperlukan pembantu di rumahnya, harus diberikan. Bukan kebaikan yang timbul dari diri, tapi kewajiban. Kewajiban suami menafkahi istri. Bahkan kalau dalam satu hari
suami itu tidak menafkahi istrinya, maka terhitung hutang. Dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai kewajiban memberikan kita nikmat. Enggak ada istilahnya Allah wajib hidupkan ini orang. Allah wajib berikan ini orang rumah. Allah wajib berikan orang ini sekian. Allah wajib berikan orang ini gini, enggak ada. Tapi semua itu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kebaikan Allah, semata-mata kelembutannya Allah, semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Bahkan di dalam doa-doa yang terlambat itu Allah Subhanahu wa taala simpankan untuk kita sebagai bentuk syafaat kelak nanti di hari kiamat. Nah, ini adalah sebuah kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jangan mengeluh, tidak kayak gini, kenapa terlahir dari orang kayak gini, kenapa harus kayak gini. Jangan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu kepada Allah, meminta kepada Allah, minta. Bahkan seharusnya kita ini mintanya dengan Allah. Jangan kita minta kepada manusia. Mintalah semua pertolongan itu kepada Allah melewati wasilah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu penyair mengatakan lud bin nabi fi kulli naibatin fa igduha bin nabi mahlul. Lud bin nabi fi kulli naibah, mintalah pertolongan dengan Nabi besar Muhammad fi kulli naibatin, di setiap semua lika-liku masalah yang ada, apapun itu masalah kita, mintalah dengan bawa nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'idduha bin nabi mahlul, semua kesusahan, kepayahan, kesulitan kalau kita selesaikan dengan membawa nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahlul, maka masalah tersebut terselesaikan. Ibaratnya ada tali yang sudah diikat sekuat-kuatnya, serumit tali itu sudah rumit-rumitnya, tapi kalau kita dengan Nabi bisa lurus tuh tali, bisa lurus. Begitupun semua masalah. Kayak Shahibul Burdah yang sering kita baca tiap permulaan kita majelis, ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda hululil hadithil alami. Ya akramal khalq, wahai makhluk yang paling mulia, mali man aluzu bihi siwaka inda hululil hadithil alami. Bagiku ini siapa lagi yang patut aku mintakan pertolongan kecuali kamu, wahai makhluk yang paling mulia, ketika datangnya hari yang dahsyat nanti. Tidak ada orang yang patut untuk kita mintakan pertolongan kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya terkarang itu qasidah burda dan bagus untuk kita baca dan menjadi acuan ana untuk membaca ini di setiap awal majlis. Karena sabab musabab dikarangnya qasidah burda oleh Al-Imamul Busiri itu adalah dia sakit. Dia sakit. Dia punya kaki lumpuh. Udah nggak bisa jalan lagi. Maka karena dia lumpuh ini, nggak bisa jalan lagi, hanya dia duduk di rumah saja, makanya dia karang qasidah burda. Pujian-pujian dia, perjalanan-perjalanan Nabi besar Muhammad SAW, dia karang dengan syair-syairnya. Tujuannya dia dihadiahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai dia bermimpi kepada Nabi, dia hadiahkan qasidah yang sudah dia karang ini kepada Nabi. Kemudian dia punya kaki dipegang sama Nabi, bangun tidur sembuh dia punya kaki. Sembuh dia punya kaki. Berkat dia karang ini qasidah. Makanya sering kita baca kalau di pondok menjadi rutinan setiap minggu.
membaca daripada qasidah burdah. Ya. Tujuan kita, tawassul kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seseorang itu ketika kita bawa nama kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin susah untuk didengar. Susah untuk diijabah. Walaupun prasangka kita tinggi kepada Allah. Prasangka baik kita tinggi kepada Allah. Harapan kita harus tinggi kepada Allah. Ya. Dan itu janji Allah. Tapi tadi kalau bawa nama sendiri agak lambat, lambat. Orang sekarang ini jangankan ketemu presiden, ketemu masih di bawah presiden saja. Kalau dia orang biasa dengan nama dia sendiri itu susah, susah. Nah, ketika kita tadi ingin meminta pertolongan kepada Allah, itu gunanya tawassul. Apabila kita bawa nama-nama orang soleh, apalagi pemimpin orang soleh seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cepat sekali doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi sebagaimana juga ajaran orang-orang salaf kita berniat, misalnya kita mulai majlis, apa yang sering kita baca? Al-Fatihah, kita Fatihah, kita memulai ini majlis, kita niatkan memulai ini majlis seperti apa yang diniatkan oleh orang-orang terdahulu, daripada orang-orang soleh, daripada para aulia, juga daripada guru-guru, dan apa yang diniatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama seperti cerita yang sudah dulu pernah kita kisahkan. Ada seorang guru bawa beberapa muridnya ke tepi pantai, kemudian guru tersebut bilang sama muridnya, kata guru tersebut, ente semua naik ke laut. Naik ke laut itu bukan naik kapal, bukan, tapi jalan di atas laut. Seorang guru nyuruh muridnya jalan di atas laut. Gurunya bilang, ketika ente jalan di atas laut, yang ente sebutkan nama ana. Misalnya nama gurunya Ali, misalnya ente sebutkan, ya Syekh Ali, ya Syekh Ali, ya Syekh Ali. Beberapa muridnya ada yang naik nyebutkan nama gurunya, ya Syekh Ali, jalan di atas laut. Satu lagi nyebutkan nama gurunya, ya Syekh Ali, datang ke atas laut. Satu lagi muridnya menyebut, ya Syekh Ali, lewat dia, jalan di atas laut. Yang terakhir ada satu muridnya, dia nggak sebut nama gurunya, dia bilang ya Allah, nyemplung dia, nyemplung. Orang yang menyebut nama gurunya tadi, ya Syekh Ali, ya Syekh Ali misalnya, selamat dia, bisa jalan di atas laut. Yang nyebut nama ya Allah malah jatuh. Padahal kalau kita lihat nama siapa yang paling tinggi, Syekh Ali apa Allah? Allah. Allah itu adalah alam, nama. Nama untuk zat yang memang patut disembah, yaitu Allah. Orang yang nyebut nama Allah malah jatuh. Yang nyebut nama ya Syekh Ali jalan di atas laut. Diselamatkan oleh gurunya. Ditanya sama gurunya, apa yang kau sebut tadi? Kata muridnya, saya sebut ya Allah, jatuh. Apa kata gurunya? Kata gurunya, kamu itu belum pantas untuk langsung berkomunikasi dengan Allah. Belum nyampe. Makanya aku suruh kau sebut nama aku, kata gurunya, biar aku sampaikan kepada Allah. Dia sebut nama gurunya bukan dikarenakan gurunya dia bisa berjalan di atas laut, bukan. Semuanya karena Allah. Nggak ada guru yang bisa nyembuhin, nggak ada guru yang bisa ngangkat derajat ente, nggak ada guru yang bisa bikin ente terbang, itu nggak ada guru yang bisa bikin ente kaya, itu nggak ada. Semuanya
Allah. Perantara saja. Wasilah. Cuman sebagai sarana, alat saja. Ya, orang ini bisa tinggi kedudukannya. Orang ini bisa tinggi ilmunya. Orang ini bisa sembuh dan apa-apa semua. Ya. Bahkan dosa, ya, bahkan wal-iyadzubillah bisa keluar kita dari Islam apabila kita meyakini sesuatu itu datangnya daripada selain Allah. Mau dokter, mau guru. Maka tadi kata gurunya tadi, semua kalian itu belum pantas untuk langsung berkomunikasi dengan Allah. Sebut nama aku, kata gurunya, aku sampaikan kau kepada Allah. Ini gunanya kita tawasul, gunanya kita berdoa, membawa nama-nama orang soleh. Gunanya kita punya guru untuk menyambungkan kita kepada Allah. Ya. Hanya kalau orang baca sesuatu tanpa ada guru, disebutkan oleh ulama, fasyaykhuhu syaitan, maka gurunya syaitan. Ya. Orang nuntut ilmu itu harus taragi, harus ilga, ketemu. Kita ketemu, baca ini mana bukunya, baca bukunya, baca ininya, diterjemahin sama gurunya, disyarahkan sama gurunya, seperti itu. Gak cukup dia cuman Syekh Fulan ngarang ini kitab, dibeli kitab terjemahan lagi dibeli sama dia, baca sama dia. Habis itu langsung dia, wah. Fasyaihuhu syaitan. Gurunya itu syaitan. Para ulama kita ini mudah sekarang ini, sudah nuntut ilmu ini sekarang ini mudah. Kalau dulu orang-orang terdahulu tadi mau ngambil satu hadis saja itu lari kemana-mana. Kemana-mana dia muter-muter kemana-mana nyari satu hadis. Ada satu imam, dia pernah duduk di majlisnya Sufyan Ats-Tsauri, yang ada di Irak kalau tidak salah. Dia dengar satu hadis dari Sufyan Ats-Tsauri yang diriwayatkan oleh fulan. Misalnya diriwayatkan oleh Ali, Utsman, Abu Bakar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dengarkan satu hadis. Dia tinggal di Irak misalnya. Kemudian ketika dia dengarkan satu hadis itu, dia mau keluar dari satu majlis, dari majlis tersebut ketemu sama orang itu bilang, wahai Syekh, kata orang itu, misalnya yang dengar namanya Hisham misalnya, dia bilang, wahai Hisham, hadis yang kau dengar dengan Syekh Sufyan Ats-Tsauri ini yang diriwayatkan oleh Ali. Nah, Ali ini kata dia masih hidup. Ali ini masih hidup. Ali yang meriwayatkan hadis dari Umar tadi, dari Utsman tadi masih hidup. Ali ini masih hidup. Aku ketemu Ali di kota Madinah, masih hidup Ali. Apa sama Hisham ini yang dengar Ali masih hidup? Dari Irak dia kendaraannya pergi dia ke kota Madinah. Alinya ada di Madinah. Irak sama Madinah itu jauh. Pergi dia dari Irak ke Madinah. Cuman pengen dengar satu hadis. Datang dia ke tempat Ali tadi, dia dengarkan itu hadis. Habis dia dengar dari Ali, ada orang lagi bilang, wahai Syekh Hisham, Ali ngeriwayatkan dari Utsman. Utsman ini masih hidup juga. Utsman ini masih hidup. Tinggal di mana Utsman? Tinggal di Mesir. Utsmannya tinggal di Mesir. Apa sama dia? Naik kendaraannya pergi ke Mesir. Ana pernah naik pesawat dari Mesir ke Madinah 3 jam. Naik pesawat dari Mesir ke Madinah 3 jam. Kalau orang naik kendaraan dia, bukan mobil, bukan apa, onta misalnya, atau keledainya dia, kira-kira berapa lama? Bayangin. Bukan ribuan hadis, bukan. Satu hadis. Datang dia ke Mesir cuma pengen dengarkan ini hadis. Orang dulu susah. Ada satu imam, dia katakan, saya masih ragu atau syak dalam satu hadis ini, apakah diriwayatkan dengan tasjid atau tidak. Misalnya gini,
ada satu misalnya dalam kata lamma. Lamma itu kan ada tasydidnya. Apakah lamatun atau lammatun? Tasydid atau tidak? Itu dia bilang apa? Saya nyari-nyari ini, saya telusuri ini hadis satu huruf, bukan satu hadis, satu huruf saja. Saya telusuri ini pakai tasydid atau tidak, itu waktunya 40 tahun. 40 tahun dia punya hidup tuh, dia punya umur tuh. Cuman pengen memastikan ini hadis pakai tasydid atau tidak. Huruf cuman satu harokat cuman 40 tahun dia ngabisin. Kalau kita sekarang enak, kita mau hadis apa? Riwayat Bukhari, beli kitab Bukhari, semua riwayat Bukhari. Kita pengen hadis Muslim, ambil, beli Muslim ada. Nasai, Ibnu Majah, Tirmidzi, semua ada. Musnad yang lain, semua ada. Oh, kita pengen hadis bab ini saja, ada babnya dikumpulkan, bahkan kitab hadis banyak sekarang. Enak kita sekarang. Enak. Makanya sayang sekali kalau sudah ada gurunya, sudah ada kitabnya, sudah ada yang ngajarnya, tapi masih berat hati ini untuk belajar, sayang. Orang dulu susah belajarnya. Kita ini ngambil nikmatnya, udah. Ngambil nikmatnya. Ada Imam As-Sakhati, ini min ulama hadis. Ulama hadis itu, ulama-ulama yang juhudnya mereka, upaya mereka itu memang luar biasa di dalam mengumpulkan ini hadis. Upaya mereka itu luar biasa. Jadi upaya mereka itu luar biasa. Makanya orang yang paling dekat dengan Nabi salah satunya ulama hadis. Kenapa mereka bisa dekat? Karena setiap hari mereka itu pasti baca hadis, pasti ngeriwayatkan hadis, pasti nyebutin nama Nabi. Orang yang umurnya habis nyebutin nama Nabi, mulia pasti, bahagia pasti, selamat pasti dunia akhirat. Kalau kita berapa banyak kita sehari ngucapin nama Nabi? Untung kalau sholat, sholat kita ngucapin nama Nabi. Kalau sholat, kalau nggak sholat, sama sekali dia nggak ngucapin nama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rugi kalau satu hari itu paling tidak kurang dari 300 kita nggak ngucapin nama Nabi. Paling minimal 300 sehari salawat dengan Nabi, paling minimal. Tapi itu minimal. Buang-buang waktu kita. Buang-buang waktu kalau 300 cuman salawat dengan Nabi. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Lagi kerja, salawat. Lagi manen sawit, salawat. Lagi mupuk sawit, salawat. Lagi ngetik, salawat. Bahkan disebutkan kalau kita nulis nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa katanya? Selagi tulisan itu masih ada, itu malaikat doakan kita. Selagi tulisan itu masih ada. Selagi tulisan itu masih ada, malaikat doakan kita. Imam Sakhati tadi, orang-orang dulu tadi, kalau dia nuntut ilmu, bukan tenaganya aja habis, duitnya habis. Jauh-jauh dia nuntut ilmunya. Jadi mereka misalnya tinggal di Irak sana, mereka dengar ada ulama hadis di kota Madinah, mereka punya rumah, mereka jual. Semuanya bekal mereka untuk datang ke kota tersebut untuk belajar. Imam Sakhati ini dia bilang, saya dari rumah, saya bawa bekal, saya bawa duit, semua harta saya bawa untuk nuntut ilmu, datang ke suatu tempat, udah nuntut ilmu, dia nggak kerja, dia nggak ngasilkan duit, yang dia bawa bekal dia dari rumah udah lama dia nuntut ilmu, lama kelamaan namanya duit nggak dia cari, nggak dia apa, makanan juga lama-lama habis, akhirnya dia bilang, ketika bekalku udah habis, duit aku udah habis, sudah nggak bisa beli makan lagi, sehari nggak makan nggak minum tahan, dia bilang, masih semangat belajar. 2 hari nggak makan nggak minum tahan, dia bilang, masih semangat belajar. Tapi dia bilang di hari ketiga nggak kuat lagi, sudah nggak kuat lagi.
Di hari ketiga nggak kuat dia bilang. Maka apa? Dia keluar dari tempat dia belajar, dia pengen cari rezeki. Mungkin aja ada orang ngasih dia makan, ada orang ngasih dia jalan, jalan. Sampailah jalan dia itu mendekati toko roti. Makhbas, kalau di Arab itu toko roti namanya mahbas. Mahbas itu ada dimanapun di tempat Arab itu pasti ada orang jual makhbas. Ada roti-roti yang panjang, ada roti-roti yang bulat besar itu, ada yang lembut, ada yang keras. Biasanya sarapan orang sana. Sarapan orang sana. Kalau dulu anak di tempat kuliah itu makan tuh. Kalau sarapannya bukan nasi, sarapannya roti sama telur. Telur itu telur rebus. Telur rebus itu makan orang sana juga. Telur rebus, ada roti, ada yang lupis bentuknya, ada yang panjang kayak gini, itu sarapannya, sama teh susu. Sama teh susu. Nah itu orang kalau makhbas itu toko roti yang di sana itu baunya itu nyengat. Misalnya dari sini ke sana udah kecium bau roti. Imam Sakhati ini dia bilang, saya dekati itu toko roti dengan saya cium baunya saja, nggak makan dia. Dia bilang saya cium bau roti tadi, dia bilang itu udah bikin saya semangat belajar. Balik lagi belajar, nggak makan dia nggak makan, cuman cium bau roti saja. Nah itu mujahadah mereka, upayanya mereka, sungguh-sungguhnya mereka. Kalau kita belum makan, nggak semangat kita. Belum makan nggak semangat, belum 2 piring nggak semangat, berhenti dulu. Gitu. Makanya tidak jarang kalau kita dengar orang-orang dulu itu belajarnya, kami itu tidak jarang setiap hari itu makan cuman 3 butir kurma sama air putih. Udah 3 butir kurma sama air putih. Kita kan nggak kayak gitulah. Kita nggak dituntut kayak gitu. Inti mau makan 2 piring silakan, mau makan 3 piring silakan, mau minum sedrum silakan. Tapi semangatnya juga jangan kalah sama orang yang makan 3 butir kurma. Semangatnya jangan kalah sama orang yang nggak makan 3 hari. Malu kita. Malu. Kalau orang nggak makan 3 hari, belajarnya masih semangat. Kita ini yang makannya 1 kali makan 3 piring. Malu kita kalau kita nggak semangat. Maka tadi jangan sia-siakan waktu di saat tadi ada panggilan untuk belajar, kita insya Allah ini penyebab kita dapat rahmat Allah, penyebab kita untuk dikenal oleh Allah, dikenal oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kemudian beliau mengatakan, "Tsumma rakkaballahu ta'ala fi binyatil insani tabi'atan ma'ilatan ila syahawati wa nailil lazzati kaifa kanat min husnin aw qubhin." Kemudian rakkaballahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyusun atau meletakkan fi binyatil insan, di dalam jati diri manusia, tabi'atan, watak. Allah letakkan juga di dalam diri kita ini watak. Ma'ilatan ila syahwat, yang mana watak tersebut ma'ilatan, cenderung, ila syahwati, kepada syahwat, wa nailil lazzat, dan di dalam mendapatkan kelezatan, kaifa kanat, bagaimanapun itu caranya, min husnin, baik daripada itu kebaikan, au qubhin, atau kejelekan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala selain meletakkan dalam hati kita ada malaikatnya, ada syaitannya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala juga letakkan di dalam jati diri manusia watak yang condong, yang cenderung kepada syahwat dan untuk mendapatkan kelezatan. Bagaimanapun caranya dia mendapatkan itu, baik dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk. Fadzalika hawan nafsi as-sarifati ilal afat, maka itu yang dinamakan dengan hawa nafsu. Itu yang dinamakan dengan hawa nafsu. Sesuatu yang condong kepada syahwat dan pengennya hanya mendapatkan kelezatan dengan cara apapun, itu yang dinamakan dengan hawa nafsu.
nafsu. Artinya apa? Allah letakkan dalam hati seseorang itu malaikat itu ada, syaitan itu ada, juga hawa nafsu itu ada. Maka apa? Maka di sini ada hasil. Gerak-gerik hati seseorang itu imma datangnya dari syaitan, imma datangnya dari malaikat, imma datangnya dari hawa nafsu, dan nanti terakhir yang keempat imma datangnya permulaannya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. As-sarifati ilal awad. Ya, hawa nafsu yang menarik seseorang untuk menuju kepada afat, kecelakaan atau sesuatu yang bahaya. Fahadihi talatu du'at, maka ini adalah 3 ajakan. 3 ajakan apa maksudnya? Ajakan malaikat, ajakan syaitan, ajakan hawa nafsu. Jadi gerak-gerik hati nanti ada. Nanti kita pelajari semua apa saja gerak-gerik hati ini dan bagaimana cara kita mengetahui apakah ini datangnya dari Allah, apa ini datangnya dari syaitan, apa ini datangnya dari malaikat, apa ini datangnya dari hawa nafsu. Keempat ini nanti diajarkan oleh Imam Ghazali bagaimana cara kita membedakan daripada 4 gerak-gerik hati ini. Penting kita untuk mengetahui gerak-gerik hati ini, ya. Karena tadi apalagi orang yang tidak mengenal Allah atau sedikit pengetahuannya tentang Allah, sedikit pengetahuannya tentang syariat, dia belum tahu apa itu gerak-gerik hati. Apakah itu dari Allah, apakah itu dari syaitan. Disebutkan nanti di sini kenapa orang itu kadang dia nggak tahu gerak-gerik hati itu datangnya dari mana. Salah satu penyebabnya sedikit kepengetahuan dia tentang Allah. Salah satu penyebabnya juga cintanya dia kepada dunia. Ada beberapa penyebab yang tidak memberikan kesempatan bagi seorang hamba untuk mengetahui gerak-gerik hati itu datangnya dari mana. Maka penting kita nanti akan lanjutkan pelajaran ini. Gerak-gerik hati yang 4 ini bagaimana caranya kita membedakan daripada gerak-gerik hati. Sebelum kita tutup, kiranya